Selamat hari Minggu teman-teman pemuda remaja semua. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali pada ibadah Minggu kita pada hari ini, walaupun hanya melalui virtual. Semoga teman-teman masih tetap semangat dan rindu untuk bersekutu dengan Allah dalam situasi apapun. Tema yang akan kita bahas pada ibadah kita minggu ini adalah menjadi penabur. Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada minggu ini yang akan dibawakan oleh Kak Arum dari GKI Cianjur. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada minggu ini dengan menyanyikan dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga Bapa harapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, karena anugerah-Mu dalam hidup kami kembali membuka hari yang baru. Karena anugerah-Mu, kami dapat merasakan kembali persekutuan kasih di dalam Tuhan yang menuntun kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Kami sungguh bersyukur ya Allah, dan biarlah syukur kami ingin kami wujudkan di dalam sikap hati dan pikiran yang sedia memuji dan mendengar sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk memaknai ibadah ini bukan sekedar formalitas, namun kami sungguh-sungguh merasakan sapaan Tuhan dan bertumbuh di dalamnya, sehingga sungguh-sungguh terang Kristus dapat kami pancarkan melalui hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Amin. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin hidup menderang.
tersesat, pegang tanganku erat. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, mampukan kami untuk bisa menghayati dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua baik-baik, tetap sehat meskipun kita masih melakukan berbagai aktivitas di rumah. Teman-teman, udah sekitar 4 bulan mungkin ya kita ada di rumah, 4 bulan lebih, dan tentu banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Kalau ditanya anak muda, apa yang dilakukan di rumah selama pandemi ini, pasti intens dengan gadget. Ada yang main game online, ada yang main TikTok, main Instagram supaya update kegiatan setiap hari, atau cari-cari berita lucu, berita-berita penting lalu di-share ke teman-teman yang lain. Nah, teman-teman, kegiatan-kegiatan ini mengingatkan saya pada sebuah hasil penelitian survei yang dilakukan oleh Harvard yang mengatakan bahwa 80% kaum milenial ini ingin menjadi kaya. Lalu yang kedua adalah 50%-nya ingin menjadi terkenal. Saya tidak akan fokus pada yang 80%, tapi saya tertarik dengan yang 50%-nya. Artinya ini sangat relevan dengan kehidupan kita anak muda saat ini yang intens dengan dunia maya, media sosial. Ada banyak sekali konten-konten gitu ya, kreativitas yang dilakukan oleh anak muda supaya keberadaan dirinya dapat dilihat, diterima, dan pada akhirnya kalau beruntung bisa jadi terkenal. Begitu teman-teman. Tapi berbicara tentang anak muda ternyata tidak hanya berhenti pada keinginan untuk terkenal. Karena di situasi yang serba maju saat ini tidak bisa dihindari bahwa kehidupan ini rentan akan berbagai krisis. Terutama di situasi pandemi ini, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis penerimaan hidup gitu ya. Semua menjadi masalah dan semua dialami oleh banyak orang. Untuk itu di tengah situasi yang maju tapi juga ada masalah, anak muda ternyata juga ingin terlibat dan berdampak. Itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Barna gitu ya teman-teman. Nah, saya tertarik dengan 2 hal penting. Pertama, ingin menjadi terkenal, lalu anak muda ingin terlibat dan berdampak. Gitu. Pertanyaannya teman-teman ini yang mana? Yang ingin terkenal saja atau ingin terlibat dan berdampak saja? Atau seimbang dua-duanya? Mau terkenal juga tapi mau terlibat dan berdampak juga. Dan 2 hal tadi teman-teman yang saya bacakan itu sebetulnya erat kaitannya dengan tema kita hari ini, bersiap menabur gitu ya. Tapi sebelum berlanjut, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersiap untuk menabur. Nah, itu tema kita. Teman-teman, mungkin kita udah sering dengar tentang perumpamaan ini gitu ya. Tapi sebelum berlanjut, memang munculnya perumpamaan ini itu hadir setelah kita melihat berbagai konflik yang dialami oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan juga kepada keluarganya, begitu ya. Orang-orang Farisi merasa terancam dengan kehadiran Tuhan Yesus, begitu. Lalu mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Bahkan menuduh Tuhan Yesus bersekongkol dengan Beelzebul, itu di ayat 24 pasal 12. Lalu konflik yang muncul juga berpotensi kepada keluarganya di ayat 46 sampai 49. Maka melihat situasi ini, teman-teman, melihat situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa, lalu menghadapi berbagai tantangan, kita dapat melihat bahwa menjalankan tugas untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah itu tidak mudah gitu. Itu tidak mudah. Nah, situasi konflik di atas inilah yang akhirnya membawa kita pada pengenalan tentang perumpamaan seorang penabur gitu ya. Saat mendengar perumpamaan ini, kita tidak sedikit yang fokus pada tanah yang menerima benih dari si penabur. Tapi ternyata perumpamaan ini juga mau berbicara tentang si penabur itu sendiri. Artinya, perumpamaan ini mau berbicara tentang kesiapan seseorang untuk menyatakan firman Allah. Tadi salah satu poin dari hasil survei di atas yang saya bacakan adalah anak muda ingin terlibat dan berdampak. Dan sebelum terlibat dan berdampak, teman-teman harus melihat bahwa situasi yang membawa kehidupan penuh dengan masalah tentu tidaklah mudah. Tapi jangan sampai ini membawa kita sebagai anak muda tidak melakukan apa-apa. Supaya apa? Supaya sebagai remaja dan pemuda kita yakin, lalu kita bersiap untuk menabur firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita, dan akhirnya kita dapat terlibat, kita dapat berdampak bagi kehidupan sesama. Nah, teman-teman, kita adalah tanah yang setiap saat selalu ditaburi oleh benih firman Allah. Akan tetapi, setelah kita merasakan pertumbuhan dari benih yang ditabur pada diri kita pun juga diutus untuk menaburkan benih kepada tanah yang belum menerima firman Tuhan. Melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita. Nah, teman-teman, situasi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian mungkin membawa kita pada rasa tak berdaya dan putus asa. Namun teladan Kristus mengingatkan kita untuk tetap bertahan dan selalu menyertakan Roh Allah dalam setiap kesaksian hidup kita. Maka sebagai seorang penabur yang siap menabur, segala tantangan akan selalu dihadapi. Sekalipun demikian, yakinlah bahwa benih firman tersebut akan tumbuh di setiap hati yang siap mau menerima benih firman Allah. Maka teman-teman, jadilah anak muda yang hidup bukan karena sensasi yang dapat membawa dampak buruk, tapi jadilah anak muda yang hidup karena prestasi yang dapat membawa dampak baik. Sebelum bisa sampai ke sana, persiapkanlah dirimu menjadi anak-anak muda yang selalu mendengar suara Tuhan dan memohon supaya Tuhan memimpin hidup teman-teman sehingga menjadi penabur yang siap menabur dimanapun teman-teman berada. Maka Tuhan yang akan menyempurnakan segala kesaksian hidup teman-teman. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, banyak hal baru yang terjadi dalam kondisi kami saat ini. Banyak hal yang terjadi di luar rencana-rencana kami. Namun kami percaya Tuhan yang senantiasa menguatkan kami untuk menjalani berbagai kondisi yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami berdoa,
bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi orang-orang yang sakit dan kesulitan mencari akses pengobatan, bagi mereka yang masih harus memikirkan banyak hal untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Kiranya kehadiran Engkau dapat dirasakan melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, orang-orang yang tergerak untuk memperhatikan sesamanya. Ajar kami juga Tuhan untuk menjadi penabur, agar dapat mempersaksikan cinta Tuhan bagi sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu. Di tengah kondisi saat ini, kami sangat terbatas untuk melakukan berbagai hal di gedung gereja dan terbatas untuk bertemu satu sama lain. Kondisi ini membuat kami tidak nyaman, namun kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang sedang berkarya bagi dunia ini. Biarlah gereja-Mu tetap memancarkan cinta Tuhan dalam upaya kesaksian dan pelayanan yang sedang dilakukan dalam saat-saat seperti ini. Kiranya sukacita juga terus hidup di dalam hati kami, sekalipun kami terbatas di dalam jarak untuk bertemu satu sama lain. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kesulitan mencari kebutuhan untuk bertahan hidup. Banyak orang yang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dalam kondisi seperti ini, ajar kami juga untuk membuka mata, berjuang bersama-sama untuk dapat lebih baik. Berikanlah hikmat, ketenangan hati bagi pemerintah kami, agar di dalam berbagai hal yang dipikirkan dan diputuskan akan membawa negara ini untuk kembali sehat. Inilah permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kamu beri kasih, kamu berfungsi bersama senja. Berikan Tuhan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk dunia. 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 Kita akan bersuka bawa berkasnya. Teman-teman, mari menjadi penabur-penabur cinta Allah bagi sekitar kita. Teruslah hidup sebagai remaja pemuda yang memiliki karakter Kristus dalam kata dan sikap kita. Mari kita berjuang untuk hidup benar dan layanilah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau beban. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau.
kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari menjalankan peribadahan lewat tindakan dan tutur kata kita, maka marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.